Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nurul Faida dari kelas 12 Multimedia 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan isi novel yang berjudul Romansa di Bawah Langit. Untuk daftar isinya, yang pertama itu ada identitas novel, sinopsis novel, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan kesimpulan. Untuk bagian identitas buku, judul bukunya itu Romansa di Bawah Langit, nama pengarang Ervina, penerbitnya Sheila Publisher, tahun terbit 2019 dan tahun cetak 2019. Nomor edisi buku 978 623 7122 555. Tebal bukunya itu ada 234 halaman. Harga bukunya 66.000 dan ukuran buku 13 x 19 cm. Untuk sinopsis novel Romansa di Bawah Langit karya Ervina Dia Pratikaningrum menceritakan kisah persahabatan dan cinta 6 orang sahabat. Di tengah perjalanan, persahabatan mereka diuji oleh berbagai rintangan seperti perbedaan pendapat, ego, dan rahasia pribadi. Di saat yang sama, benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Novel ini tidak hanya menghadirkan kisah romansa yang menggetarkan hati, tetapi juga mengangkat tema persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. Unsur intrinsik. Temanya itu, Romansa di Bawah Langit adalah novel cinta dan persahabatan yang diuji dalam perjalanan hidup. Tokohnya itu ada Sherin, wanita cantik dan bijaksana, mempunyai paras keibuan, dengan penampilan rambut pendek sebahu yang selalu tertata rapi. Ada Maya, salah satu anak pecinta alam yang memiliki kepribadian tomboy, cuek, dan tidak terbuka masalah perasaan. Ada Caca, wanita cantik yang mempunyai latar belakang sebagai salah satu dancer favorit dan si pemain hati karena mantannya berderet mesra. Ada Angga, seorang atlet lari. Ada Juang, salah satu vokalis band ternama di kampus. Lalu ada Boy, seorang mahasiswa dari jurusan arsitektur. Dalam novel Romansa di Bawah Langit ini juga memiliki tokoh tambahan, yaitu petugas yang berjaga di setiap pos penjaga menuju puncak Gunung Semeru. Ada Marcel yang merupakan pacar dari Sherin, yang mempunyai watak kasar dan suka melampiaskan amarahnya dengan melukai Sherin. Terus ada Sinta, merupakan teman baru Sherin yang kenal pada saat Sherin menginap di sebuah hostel kapsul saat sedang liburan di kota Malang. Lalu yang terakhir itu ada Mila, merupakan teman sekelas Marcel di Fakultas Hukum. Mila merupakan wanita yang menjadi orang ketiga dalam hubungan Sherin dan Marcel. Untuk Alura sendiri itu maju. Penggunaan gaya bahasa itu tidak formal atau memakai bahasa gaul. Untuk majasnya, ada majas perumpamaan. Yang pertama ada majas metafora. Contoh kalimatnya itu, wajahnya bagaikan rembulan purnama yang bersinar terang di malam hari. Suaranya bagaikan alunan musik yang merdu dan menenangkan jiwa. Majas yang kedua itu personifikasi. Contoh kalimatnya, angin berbisik di telinganya membawa pesan cinta dari sang kekasih. Bunga-bunga di taman menari dengan riang menyambut kedatangan sang mentari pagi. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam menulis novel ini adalah sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Dalam sudut pandang ini mengisahkan berbagai peristiwa, tingkah laku, serta konflik yang dialami oleh keenam kepala manusia yang ada dalam cerita. Untuk latar tempat itu ada di stadion kampus, kedai kopi, kafetarian, stasiun Malang, hostel kapsul. Untuk latar waktu, malam hari, contoh kalimatnya, terus rencana lo gimana? Tanya Maya, nanti malam gue, Juang, dan Angga bakal susun rencana pendakian. Itu ada di halaman 6. Sore hari, contoh kalimatnya, tepat pukul 6 sore, kereta Nayana membawa mereka berenam menuju sebuah petualangan. Halaman 36. Siang hari, sekitar jam 12, kita sampai base camp Ranupani. Juang menjawab seraya menatap Caca. Itu ada di halaman 83. Untuk amanatnya, ada lebih dari satu amanat yang terkandung dalam novel Romansa di Bawah Langit, karya Ervina. Baik
itu amanat tersirat maupun amanat tersurat. Sahabat sejati bukan hanya yang selalu ada, kejujuran, jangan pernah berburuk sangka, dan selalu ikhtiar. Untuk unsur ekstrinsik, latar belakang penulis Ervina Diah Pratikaningrum adalah seorang penulis novel yang aktif dan produktif. Novel-novelnya banyak digemari oleh pembaca karena ceritanya yang menarik dan inspiratif. Untuk nilai sosialnya itu ada persahabatan, kepercayaan, keteguhan hati, kegigihan, kebaikan hati, toleransi, dan cinta kasih. Untuk nilai moral itu yang terkandung dalam novel ini ada kepedulian terhadap orang lain, tanggung jawab, kejujuran dan integritas, kerja keras, dan pantang menyerah. Untuk sasaran novel sendiri, novel ini dapat dinikmati oleh semua kalangan, khususnya bagi mereka yang menyukai kisah romansa dengan sentuhan petualangan dan persahabatan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis novel Romansa di Bawah Langit karya Ervina, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterjalinan antar unsur yang meliputi tema, alur penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan juga amanat. Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel Romansa di Bawah Langit karya Ervina dan dimiliki oleh hampir seluruh tokoh-tokoh novel tersebut adalah peduli sosial, disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, bersahabat atau komunikatif, gemar membaca, religius, jujur, mandiri, peduli, lingkungan, serta tanggung jawab. Untuk sarannya, tidak banyak saran yang dapat saya berikan, karena dari keseluruhan isi novel sudah cukup baik, mulai dari karakter tokoh, alur tempat dan suasana, pemilihan bahasa, sampai penyampaian pesan di dalamnya, juga mudah diterima dan dapat dipahami dengan mudah. Ending dari novel ini juga sesuai dengan topik yang dibahas, semua konflik yang terjadi mendapat solusinya masing-masing. Mungkin saran dari saya untuk pengenalan tokoh dibuat lebih jelas, karena dalam novel sendiri hanya dijelaskan secara singkat mengenai karakter dari setiap novel. Itu tadi penjelasan singkat mengenai laporan isi novel yang berjudul Romansa di Bawah Langit karya Ervina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.